Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya sehat-sehat ya. Sehat Alhamdulillah selalu. Pak, sehat walafiat berkat doanya. Alhamdulillah. Kita kembali lagi dalam pertemuan dengan materi tujuan pembelajaran. Sebelum mulai, angka baiknya kalau kita misalnya berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa dengan mudah kita serap dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Monggo Pak Agus, bikin doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, lebih khusus untuk acara presentasi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus telah memimpin doa untuk mengawali pertemuan kita kali ini. Pertemuan kali ini tajuknya, topiknya atau materinya adalah tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran itu? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah yang tahu apa tujuan pembelajaran itu? Dari Binati mungkin ada yang tahu? Kegiatan untuk mencapai pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu kegiatan untuk mencapai pembelajaran. Iya, untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pak Agus mungkin ada lagi? Alur itu apa seperti itu Pak ya? KIKD itu Pak ya? Alur, proses. Alur itu kan tahapan-tahapan Pak ya. Ya, alur. Kalau tujuan pembelajaran ya tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil yang diharapkan oleh kompetensi, itu namanya tujuan pembelajaran. Bu Novi juga bagus, Pak Agus bagus. Bu Nuno, gimana Bu Nuno? Kalau menurut Bu Nuno? Ini tujuan pembelajaran ya Pak ya? Ya, iya Bu. Ya. Ya itu adalah capaian yang harus dipenuhi dalam proses pembelajaran Pak. Betul sekali. Capaian yang harus didapatkan gitu dari proses pembelajaran. Betul. Itu tujuan pembelajaran. Aduh, ini sudah paham semua sepertinya ya. Tinggal hanya membilas saja. Baik, kita masuk ke tujuan pembelajaran, pembahasan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Itu tujuan pembelajaran itu mengandung 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diperoleh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran, di mana proses ini harus tersusun secara sistematis, kronologis sistematis. Urutannya itu harus pasti. Kalau dari nomor 1 baru ke nomor 2, baru ke nomor 3, baru ke nomor 4. Tidak boleh meloncat-loncat. Gitu. Sehingga capaian pembelajaran itu tercapai dengan baik. Bagaimana cara pembuatan tujuan pembelajaran atau rumusan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif saja. Tahapan kognitif itu apa saja? Ada istilah level, Pak. Level Bapak Ibu ada C1, C2, C3, C4, C5, C6. Itu namanya tahapan kognitif. Apa saja C1, C2, C3, C4, C5, C6?
Kalau kata kerjanya, kalau C1 mengingat, kalau C2 itu memahami, kalau C3 itu mengaplikasi, kalau C4 itu menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 itu mencipta. Kalau sudah mencipta ini targetnya sudah tinggi nih. Bisa membuat sebuah produk. Baik. Membuat sebuah produk. Dan selain tahapan kognitif, juga dalam rumusan tujuan pembelajaran mencakup dimensi pengetahuan. Apa saja dimensi pengetahuan yang harus dikuasai oleh anak? Yang pertama yaitu secara faktual. Faktual, kita harus bisa melihat, oh ini Bu Novi, oh itu ya Bu Novi, oh itu Pak Agus, oh itu Bu Nun, itu faktual. Gitu. Seperti kita punya HP sepertinya, oh ini HP. Itu faktual. Itu faktual. Ya, HP ini faktual. Bahwasanya HP rupanya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nyata. Nyata. Bagus sekali. Nyata. Faktual. Konseptual. Jadi dimensi pengetahuan selanjutnya adalah konseptual. Bagaimana secara konseptual? Oh, HP misalnya. HP adalah sebuah pesawat elektronik yang mampu mengirim pesan dan menerima pesan. Selain itu juga bisa digunakan untuk komunikasi, baik secara visual maupun audio. Seperti itu konseptualnya. Jadi tereduksi atau tereduksi ke dalam bentuk redaksional. Itu konseptual. Prosedural secara prosedur. Gitu. Dan metakognitif yang lain. Tetapi selain itu juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup. Percuma kita menguasai tahapan kognitif dan tahapan dimensi pengetahuan, tapi kecakapan kita itu tidak ada. Kita menyikapi suatu permasalahan juga santai-santai saja. Oke. Nah, kecakapan hidup itu harus kita miliki, terutama bagi peserta didik kita, yaitu apa? Kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Serta profil pelajar Pancasila yang kita gadang-gadang saat ini untuk terciptanya tujuan nasional pendidikan atau tercapainya pendidikan nasional. Apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Mungkin ini nanti ada tahapan selanjutnya untuk pembahasan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek. Apa saja itu? Yang pertama, kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dapat mendemonstrasikan oleh siswa, yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja secara abstrak atau konkret. Abstrak itu maya, konkret itu nyata, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya kalau dalam pembuatan redaksionalnya, dalam RPP, biasanya kalau kita mengenal dulu RPP, kalau sekarang adalah modul ajar, biasanya kita menggunakan kata kerja operasional yang diambil dari taksonomi Bloom. Kita pakai itu. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk mencapai perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Mana kompetensinya? Mungkin bisa dilihat kompetensinya yang mana ini Bapak Ibu? Kalau dari contoh, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Menangani perubahan kondisi alam. Kompetensinya adalah menyajikan. Ya, menyajikan. Karena menyajikan ini merupakan kata kerja. Kerja. Menyajikan. Nah,
Menyajikan ini termasuk ke aspek kompetensi. Selain itu, ada lagi memahami. Memahami, itu kompetensi juga. Mengidentifikasi, itu juga contoh-contoh dari kata-kata kerja yang masuk ke dalam aspek kompetensi. Selain aspek kompetensi, aspek selanjutnya adalah konten. Nah, konten. Ini bukan konten yang di YouTube ya, tapi saat ini kita harus belajar tentang pembuatan konten yang harus masuk ke YouTube. Nah, konten yang dimaksud di sini adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Jadi konten ini adalah sama dengan materi pembelajaran. Sama dengan materi pembelajaran. Apa ilmu pengetahuan inti atau konsep? Kita akan belajar di bab selanjutnya nanti. Pak Santo cuma ini hanya memberikan bocoran sedikit. Konten itu intinya materi pelajaran. Contoh, kalau di sini dicontohkan perubahan kondisi alam permukaan bumi akibat faktor manusia. Kalau di pelajaran fisika biasanya contoh materi itu ada besaran dan satuan. Impuls, momentum, dan tumbukan. Itu adalah contoh-contoh dari konten. Selanjutnya, selain konten, itu ada aspek variasi. Apa itu variasi? Sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Sebuah keterampilan berpikir apa saja? Ya, seperti yang tadi itu, ada kita berpikir kreatif, kritis, mengevaluasi, contohnya menganalisis, itu kan bagian-bagian dari suatu bentuk pemikiran. Menganalisis itu kan pemikiran. Mengevaluasi juga pemikiran. Mencipta itu butuh pemikiran juga. Memprediksi juga membutuhkan pemikiran. Maka kata-kata ini masuk ke bagian atau ke aspek variasi. Mungkin itu materi tentang pembelajaran, alur pembelajaran. Selanjutnya, apakah ada suatu bentuk pertanyaan yang perlu didiskusikan? Monggo silakan. Sesuatu yang masih belum dipahami. Monggo. Dari Pak Agus, Bu Novi, Bu Nunu, monggo apabila ada sesuatu yang ingin didiskusikan tentang materi tujuan pembelajaran. Kalau misalnya variasi gimana Pak Agus? Monggo. Variasi menurut istilah saya kadang-kadang kok mengimplementasinya kok sulit kok. Variasi itu di sini kok seakan-akan apa tadinya? Menciptakan, mengevaluasi. Kemampuan apa itu Pak? Variasi. Kok namanya kok variasi itu Pak? Iya, variasi. Ini variasi ini ungkapan sebetulnya Pak. Ungkapan ya. Sebutan terhadap sebuah keterampilan berpikir. Menganalisis itu termasuk variasi ya? Ya, menganalisis itu kan butuh keterampilan berpikir juga. Analisis, memprediksi, kita itu kan butuh keterampilan berpikir. Kita harus bisa berimajinasi untuk ke sana. Berarti di sini itu variasi itu lebih kepada pemikiran peserta didik gitu, Pak? Ya, pemikiran peserta didik. Karena variasi itu merupakan ungkapan dari keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir. Keterampilan berpikir apa? Apa saja yang perlu dikuasai siswa. Keterampilan berpikir untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi
seperti mengevaluasi. Kan pemikiran yang ada suatu masalah, dikritisi, dievaluasi, dianalisis, selanjutnya dievaluasi. Ada fenomena baru dalam sebuah gejala alam. Ini ada apa ini? Yuk kita gali. Awalnya kita ada hipotesa, prediksi, ya kan? Memprediksi dulu. Apa mungkin seperti ini dulu? Setelah itu kita ambil data, kita analisa, dievaluasi, baru ada kesimpulan. Oh ternyata bukan seperti prediksi yang kita awal itu, tapi ternyata seperti itu. Itu kan pemikiran, keterampilan berpikir. Bagaimana Pak Gus mengenai variasi? Cukup jelas dah. Bu Novi dan Bu Nunu mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan lagi? Enggak ada Pak saya. Bu Novi? Pas, Pak. Pas. Cukup ya? Baik. Kalau sudah cukup jelas, saya tunjukkan contoh tujuan pembelajaran. Contoh tujuan pembelajaran di sini adalah menjelaskan hukum Newton, ini fisika ini, dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Yang warna kuning ada di sini di catatan, itu merupakan kompetensi, yaitu kata kerja yang ada di yang menunjukkan keterampilan menjelaskan, itu kan keterampilan juga, keterampilan cara berbicara itu harus terampil, cara mengolah kata, menjelaskan. Hukum Newton itu adalah konten, materi yang dipelajari, materi yang diajarkan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Ini perlu pemikiran, gitu. Menyusun kata-kata itu perlu pemikiran, yang baik bagaimana, yang tidak itu bagaimana, dan menceritakan ini adalah keterampilan fenomena dalam keseharian. Yang kedua adalah merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Konservasi energi dalam skala rumah tangga adalah konten materi yang dipelajari. Menyelesaikan permasalahan adalah keterampilan. Solusi, nah solusi ini variasi, masuk ke keterampilan. Merancang itu butuh keterampilan, variasi. Mungkin sampai di sini dulu. Sebelum saya tutup, adakah sesuatu yang harus disampaikan terlebih dahulu atau di-share-kan lagi di sini atau kita diskusikan? Monggo. Kalau misalnya tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu. Sebelum sesi ini kita tutup, Pak Agus, saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Monggo Pak Agus. Alhamdulillah sudah cukup waktunya ya. Mungkin sesi hari ini alhamdulillah kita sudah diberi kelancaran dalam pembelajaran. Mudah-mudahan kita semua memahami dan yang penting bisa mengaplikasikan dalam lembaga kita ya, selaku. Amin. Marilah kita baca Wal Asri bersama-sama 3 kali. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus yang telah menutup acara ini dengan doa, sesi ini dengan doa. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita, bagi agama, nusa dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.